warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Madil. Ngapain sih dia? Apip, ganteng apa sih? Ih, pasai, ngeri. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang kasus Paniai. Apa? Kasus Paniai. Paniai berdarah. Santai. Paniai berdarah. Apa? Satu, HAM. HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia seorang manusia. Ciri-ciri HAM ada 4, 1 bersifat hakiki, 2 universal, 3 tidak dapat dicabut, 4 tidak dapat dibagi. Ciri-ciri HAM ada 5, ada hak asasi pribadi, ada hak asasi politik, ada hak asasi hukum, ada hak asasi ekonomi, ada hak asasi peradilan. Oke, saya sini akan ceritakan awal kejadian dari kasus Paniai. Pada akhir Desember 2014, setidaknya ada 55 tahanan politik di penjara. 6 orang Papua tewas dan sekurang-kurangnya 22 orang lain menderita luka-luka akibat menembakkan membabi buta oleh aparat militer dan polisi pada tanggal 8 Desember 2014 di distrik Enten Arotali di Kabupaten Paniai. Aparat keamanan mengeluarkan tembakan ke arah kerumunan yang terdiri dari sekitar 800 demonstran damai yang melakukan tarian tradisional Papua Waita sebagai protes atas penyiksaan atas seorang anak berumur 13 tahun oleh anggota tim militer khusus Satuan Batalion 753 atau bisa disebut tim Sus 753 pada hari sebelumnya. Tanpa melakukan investigasi yang teliti, Lanjut aja lewat doang. Gimana dia? iya Bu. Kirimin ke ibu ya? Ibu. Sana Bu. Selanjutnya, tanpa melakukan investigasi yang teliti, pejabat militer Indonesia memberi respon klasik dengan mengalihkan tanggung jawab atas penembakan 8 Desember kepada Operasi Papua Merdeka dengan meskipun Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tim pencari fakta akan dibentuk, tapi tidak diketahui apakah penyelidikan itu akan menjadi kerjasama yang terdiri dari tentara, polisi, Komnas HAM, dan pemuka adat Papua sesuai dengan rekomendasi dari Komnas HAM. Analis politik dan HAM menduga bahwa penembakan 8 Desember itu mungkin dipicu oleh militer yang berani setelah pengumuman dukungan Jokowi terhadap Komando Daerah Militer Baru di Papua. Pada tanggal 27 Desember, puluhan demonstran di Jayapura ditangkap karena memprotes rencana kunjungan Jokowi. Para demonstran menolak kunjungan Jokowi sebagai tanggapan Paniai berdarah. Salah satu tahanan dalam kasus boykot Pilpres di Pasagi, Gosip Sip, telah dirawat di rumah sakit karena sakit yang dialami akibat penyiksaan yang dihadapi pada saat penangkapan. Beberapa orang ditangkap karena berdemonstrasi menentang kejayaan Jokowi. Puluhan para demonstran ditangkap oleh aparat keamanan karena berpartisipasi dalam demonstrasi Long March untuk memprotes kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Papua. Puluhan ditangkap dan disiksa oleh aparat keamanan di Puncak Ilaga. Informasi yang diterima oleh pekerja hak asasi manusia sempat melaporkan penangkapan paling tidak 26 orang Papua di Ilaga di Puncak Jaya, Kabupaten Mimika setelah penembakan yang mengakibatkan kematian 2 anggota BRIMOB.
Sedangkan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua di distrik Kago, Kabupaten Mimika, anggota TPNPB juga mengambil senapan serbu mereka. TPNPB telah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan tanggung jawab Lama mah. Para penyelidik hak asasi manusia melaporkan kekhawatiran mereka atas keselamatan ke-25 tahanan itu. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang dalam resiko penyiksaan. Para tahanan saat ini tidak ada perwakilan hukum. Dan pembebasan para aktivis KNPB, Nabire dan Dogial dibebaskan pada tanggal 23 Desember dan 8 aktivis KNPB dari Nabire dan Dogial yang ditangkap pada 19 November dibebaskan seperti Sadrak Kudiay, pemimpin KNPB Nabire, Agus Tebay, Darius Go, Yafet Keia, Hans Edowe, dan Alex Igal dari Nabire, dan David Tigai, kepala KNPB Dogial. Sebelumnya didakwa makan dan pemasukan di bawah pasal 160, 106, dan 55 KUHP. Mereka ditangkap karena mengambil bagian dalam kegiatan peringatan merayakan ulang tahun ke-6 pembentukan KNPB. HR Sintomeang menyatakan bahwa 10 anggota itu telah dibebaskan sebagai hadiah Natal setelah permohonan dari pemimpin suku setempat dan penduduk desa. Pengadilan bernuansa politik dan pandangan sekilas tentang kasus-kasus salah satu tahanan dalam kasus boykot pemilihan di Pisugi, Yosef Siep, telah dirawat di rumah sakit untuk sakit dadanya dan telinga sebagai akibat penyiksaan yang dihadapi pada saat penangkapannya. Menurut pengacara, Siep juga tampaknya tidak mampu berkonsentrasi saat menjawab pertanyaan dan berada dalam kondisi stres yang luar biasa. Dia juga dilaporkan menderita penyakit tipes Slap sebelumnya menerima perawatan medis, tetapi masih dipaksa menghadiri sidang meskipun dalam kondisi yang buruk. Namun pengacara pembela meminta untuk Siep menerima perawatan intensif di rumah sakit sampai ia sembuh sepenuhnya. Sejak saat itu, sidang bagi Slap akan ditunda sampai ia sembuh sepenuhnya. Menurut laporan penyidik HAM lokal dan media di Papua pada malam 7 Desember sekitar 20.20 waktu Papua, 3 anak-anak berusia 12 sampai 13 tahun menghentikan kendaraan di Enarotali dan mendesak penghuninya untuk menyalakan lampu mereka supaya lebih aman karena gelap. Pukul 21, kendaraan yang sama disertai dengan kendaraan militer milik tim khusus Batalion 753 tim sus 753 tiba kembali ke tempat yang sama untuk mencari 3 anak tersebut. Anggota militer tim sus 753 memukuli Julianus Yeino, salah satu dari 3 anak itu, dengan senapan kompor dan menikamnya di kepala dan di tubuh. Para anggota militer mengejar 3 anak itu dan melepaskan tembakan ke arah mereka. Akibatnya salah satu anak Jerry Gobay dilaporkan menderita luka tembak di bahu kanannya. Warga Papua melaporkan bahwa masyarakat setempat mengalami trauma. Dalam menanggapi hal ini, pihak masyarakat sipil di Papua menyatakan bahwa tidak menyetujui kunjungan hari Natal ke Jayapura oleh Presiden Joko Widodo yang direncanakan pada tanggal 27 Desember. Dan pihak sipil di Papua menyatakan bahwa dia ingin kasus ini segera diselesaikan. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.